Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Tahukah Anda, di Kota Batu, tepatnya di Dusun Rejoso, Desa Junrejo, terdapat kampung wisata UMKM. Di kampung ini, produktivitas warga dalam membuat kerajinan handicraft dari bahan kayu, batu, dan rajut sangatlah tinggi. Angkapnya kemudian di mana ini kampung UMKM sebagai apa? Oke. Terima kasih. Perkenalkan saya Tuni Julaika, pemilik CV Berkah Handicraft yang ada di Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Nah, di sini saya sebagai koordinator dari teman-teman UKM yang ada di Desa Rejoso ini. Kebetulan Desa Rejoso ini adalah desa sentral UKM kerajinan, di mana penduduknya hampir 80% itu mempunyai produk kerajinan dan produk-produk yang lain dari ibu-ibu seperti anyaman tas sintetis dan olahan makanan. Nah, kebetulan karena di sini itu hampir 80% penduduknya adalah UKM, maka Kampung Rejoso saya unggah sebagai kampung wisata UMKM dan menerima kunjungan wisata edukasi baik dari tingkat sekolah, perguruan tinggi maupun dari tingkat instansi-instansi pemerintahan yang lain. Ini kan agar mereka itu bisa meningkatkan penghasilan di keluarga masing-masing ya. Jadi teman-teman kemarin itu saya carikan pemasaran. Jadi saya yang biasanya saya itu kalau pameran tuh hampir keliling Indonesia ya, dari jadwal untuk pameran tingkat nasional 1 tahun itu saya tahu. Jadi saya berangkat ke wilayah manapun, jadi saya membawa barang teman-teman, saya pasarkan. Akhirnya kita punya link, jadi ada permintaan, kita tinggal mengkontak teman-teman, membagi kamu ini bisa berapa, produk berapa dalam 1 bulan. Alhamdulillah mereka semua bisa kolaborasi dan bersinergi. Terus untuk pemasaran yang lain saya mencarikan link untuk pembiayaan. Jadi teman-teman itu mulai dari awal yang punya rumah belum sertifikasi itu saya linkkan ke dinas-dinas yang membidangi. Akhirnya punya sertifikat untuk pembiayaan channel ke bank-bank itu dia sudah tercover. Juga bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ada program pengabdian masyarakat, terus anak-anak yang PKL, itu anak-anak PKL itu biasanya 1 bulan di sini kan nginap di sini. Jadi kita memanfaatkan rumah warga untuk jadi homestay seperti itu, dan anak-anak pembelajarannya ke teman-teman yang punya produk sambil kita menggali ilmu, belajar ke anak-anak untuk bagaimana mengakses pemasaran yang lebih tinggi, lebih luas, terus untuk pembelajaran administrasinya, jadi anak-anak yang mempelajari, jadi ada sinergi antara anak-anak dan warga. Setelah 2 tahun menghadapi situasi pandemi, kini para pengrajin kayu di Desa Rejoso Junrejo, Kota Batu kembali lega karena pandemi mulai pulih, seiring dengan permintaan produk kerajinan yang mulai meningkat. Salah satunya yang dialami oleh Bu Siti, pengrajin hanger tarik. Saat permintaan tinggi, 300 hanger tarik diselesaikan dalam waktu 2 hari saja. Namun, kendala ketersediaan bahan baku kayu seringkali menghambat proses produksi. Kalau biasanya sehari itu motong, sehari lagi ngerajang gitu. Tapi langsung bikin berapa, misalnya mau bikin 200, targetnya itu bisa 3 hari bisa selesai. Untuk 200. 200, tapi ngoyo itu. Paling cepat ya Bu? Ya. Paling cepat 200 ya.
dalam 3 hari. 3 hari ngoyo tapi gitu. Oke, rata-rata Harus. Bu, biasanya? Ya kayaknya 2 hari itu 100 itu penak es. Oh, nggih 2 hari 100. Iya. Ini, Bu. Oke, siap. Soalnya yang bikin kan cuman saya sama suami aja, nggak ada karyawan lain. Nggih, harga jualnya berapa, Bu? Sekarang 9.000. 9.000. Ya. Nggih, nggih, nggih. Kalau ngambil dari Ibu 9.000. 9.000. Persatuannya nggih. Per biji ya. Per biji. Iya. Nggih, biasanya yang ngambil di sini dari mana aja, Bu? Oh yang terutama dari Malang. Pemesanannya? Pemesanannya ya kalau pas rame itu ya semau kita mau bikin 300 ya diselesaikan 300 gitu. Terus di sana kalau masih banyak stop dulu sebentar gitu. Nggih. Pemasaran dari mana aja? Kemana aja? Kayaknya Malang terus ya di sekitar kampung sini ada sih kayaknya kendala yang terutama kan bahan baku ya Bu ya. Bahan baku itu kalau kadang itu di perhutani itu lagi telat, terus di sini udah banyak udah habis, terus nunggu lama gitu, kadang kayak gitu. Oh, ini bahan bakunya dari perhutani? Iya. Kayu-kayunya dari mana? Pinus, iya dari perhutani. Sebanyak 60 dosen pendamping lapangan disiapkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi UB untuk mendampingi para mahasiswa yang akan melakukan KKN di berbagai desa di Kabupaten Malang. Pada sambutan pelepasan KKN tematik 2022, Dekan Via UB Andi Fefta Wijaya mengatakan kegiatan ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa dan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang. Alhamdulillah kita bisa, ini ada dosen pembimbing lapangan 60 orang, kami laporkan ini kepada dinas ya. Jadi 60 dosen lapangan ini akan mendampingi mahasiswa kami di lapangan dan nanti insya Allah akan ke lapangan secara rutin ya bergilir untuk memonef. Jadi untuk mahasiswa kami ini insya Allah kami mohon ya diawasi ya, dilihat, kami titipkan ini secara resmi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPD Kabupaten Malang. Titip adik-adik ini juga semoga adik-adik juga yang seluruh mahasiswa yang saya cintai ada di ruangan ini semua ya, sebagai perwakilan ini ya, karena sebagian besar kan juga nggak bisa ikut seluruhnya karena protap COVID ya. Insya Allah ketika adik-adik nanti di lapangan, adik-adik membawa nama besar Brawijaya, jadi mohon dijaga segala sikap, perilaku, tutur kata gitu ya. Namanya anak muda ya kadang-kadang emosinya tinggi misalkan ya. Nanti tetap dikontrol ya apapun yang terjadi di lapangan. Nanti ada ketua-ketuanya, ada dosen pembimbing. Insya Allah kami percaya kepada adik-adik sekalian bisa berbaur dengan masyarakat yang ada di desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang menyambut baik kegiatan KKN tematik dari Fakultas Ilmu Administrasi UB tahun 2022. KKN ini akan berlangsung di 60 desa dalam 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan adik-adik mahasiswa ya yang sudah mau akan melaksanakan kegiatan KKN di 60 desa di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Malang. Kami harus akui baik secara langsung dan tidak langsung tentunya ada sebuah tentunya ada sebuah dampak positif. Ini pasti. Apalagi
proses ini sudah diawali dengan sebuah identifikasi. Begitu Pak Ari ya? Ada sebuah proses identifikasi permasalahan di lapangan yang dihadapi oleh pemerintahan desa. Sehingga begitu rekan-rekan adik-adik mahasiswa ini melakukan KKN, kami yakin dan percaya ini bisa fokus. Ya, apalagi nantinya ini ada sebuah arahan dampingan secara langsung ya dari para dosen pembimbing. Artinya hal ini, KKN ini sudah terencana dengan sebegitu baiknya. Insya Allah mudah-mudahan hasilnya ini pun nanti bisa bermanfaat, dapat bermanfaat bagi adik-adik sendiri secara pribadi selaku mahasiswa. Pastinya ada sebuah nilai manfaat tersendiri selain setiap hari menerima teori, hari ini mereka melakukan sebuah kegiatan praktek di lapangan, kerja di lapangan, melakukan sebuah komunikasi di lapangan, tahu betul bagaimana pemerintahan di desa. Kemudian juga tentunya ada sebuah manfaat bagi desa. Paling tidak ada sebuah alih informasi, transfer ilmu dan sebagainya. Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik mendorong mahasiswanya untuk menjadi pengusaha di bidang digital. Untuk itu, dalam rangka Disnatalis Teknik Industri ke-17, Teknik Industri mengadakan seminar dan pameran untuk menumbuhkan jiwa wirausaha digital mahasiswa. Ketua Departemen Teknik Industri, Sugiono, mengatakan pihaknya membuka kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat meningkatkan iklim wirausaha digital di teknik industri. Entrepreneurship ini merupakan kalau mahasiswa itu sudah mendapatkan knowledge di kelas, nah untuk meningkatkan kompetensi itu perlu adanya masukan-masukan dari mitra, dari industri. Salah satunya dari teman Grab ini sangat mensupport sekali. Tadi ada kuliah tamu, kemudian kompetisi digital entrepreneurship, dan kalau tidak salah nanti yang terbaik, yang terpilih itu akan dibina, dan itu merupakan cita-cita sebenarnya. Kalau di UB kan kita ngarah ke entrepreneurship gitu ya. Saya kira ini adalah salah satu langkah awal untuk bagaimana kita bermitra dengan Grab untuk bisa mensupport potensi yang ada di mahasiswa kita. Saya kira itu. Mungkin dalam waktu dekat akan melakukan kerjasama dengan Grab sendiri atau seperti apa? Iya, tentunya sangat terbuka sekali gitu. Ini kan awal gitu ya. Tentunya potensi mahasiswa perlu digali, termasuk bagaimana banyak hal yang bisa dilakukan, kuliah tamu, skill up knowledge terkait dengan industri digital, karena sekarang kan era digital gitu. Mau tidak mau mahasiswa harus disiapkan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja akan adanya kolaborasi terkait dengan pengaturan transportasi, kemudian riset-riset bersama gitu ya, sehingga kolaborasi tadi bisa siapa tahu juga bisa memberikan sumbangsih pada Untuk menjadi yang terbaik dalam era digital, Grab memiliki strategi khusus, yaitu memberikan nilai tambah dalam setiap layanannya. Hal tersebut disampaikan Direktur Regional Jatim Grab Calim ke Departemen Teknik Industri UB hari ini. Grab mengusung visi Grab for Good dalam semua program layanannya yang mengutamakan memberikan nilai tambah. Punya satu visi, yakni Grab for Good, di mana setiap hal yang kami lakukan kami harus bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Jadi itu strategi pemasaran yang paling utama, di mana kami harus memberikan added value, nilai tambah kepada masyarakat, sehingga ketika kami memasarkan produk dan segala servis di belakangnya, kami selalu harus melihat apa yang bisa menjadi benefit buat customer yang kami layani. Ya, dengan banyaknya
pesaing nih, apa yang akhirnya membuat Grab mungkin berbeda? Kami selalu punya prinsip bahwa ketika kami ada, kami harus memberikan nilai tambah. Jadi ini yang mungkin kami selalu bawa dan dengungkan ketika kami menghadirkan layanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, salah satu yang boleh saya banggakan adalah fitur keamanan dari Grab. Setelah hampir 2 tahun kuliah daring, para mahasiswa Teknik Industri UB mengadakan event secara luring untuk membangun kebersamaan mahasiswa dan sivitas akademika lainnya. Event TI Expo ini menurut Berliana, Humas TI Expo menampilkan majalah dinding dari setiap laboratorium yang ada di TI. Selain itu, ada bazar produk bersama Grab dan juga berbagai penampilan seni dari mahasiswa TI. Di Expo kali ini kita ada mading dari tiap-tiap labnya, itu ada mading. Terus ada juga bazar tadi yang mengusung tema ada dari Bali dan dari Sumatera. Habis itu juga kami menyuguhkan penampilan-penampilan dari teman-teman angkatan di Teknik Industri, lalu ada mahasiswa wirausaha dan Grab dan pihak-pihak sponsor lainnya yang ngisi Expo kali ini. Gitu sih. Oke, sebenarnya apa sih ininya tujuannya diselenggarain acara Expo ini buat dalam Dias ini? Karena kan kita lagi ulang tahun dan kebetulan ini Dias Natas kita yang ke-17, jadi supaya kembali lagi merekatkan ini kita udah lama online ya, jadi untuk offline kita bikin acara ini untuk meningkatkan juga jiwa kewirausahaan buat teman-teman Teknik Industri juga sih. Departemen Teknik Industri UB bekerja sama dengan Grab untuk mendorong mahasiswa berwirausaha. Salah satunya dengan mengadakan kompetisi produk makanan dan minuman karya mahasiswa. Para pemenang dalam kontes ini kemudian akan dimentori oleh pihak Grab dan produknya masuk dalam GrabFood. Kerjasama ini menurut Ketua Panitia Dis-TI UB Triwijana sangat bagus karena produk mahasiswa tidak berhenti hanya sampai lomba semata, namun masuk dalam ekosistem GrabFood. Oke, jadi ini merupakan Disnatalis TI yang ke-17. Jadi ini lebih kepada sebenarnya ini kan kegiatan tahunan seperti biasa ya. Kita lebih kepada momentum sebenarnya. Artinya bahwa setelah offline 2 tahun gitu kan, adik-adik mulai aktif belajar online dulu ya, sekarang offline gitu kan. Nah, ini kita coba membagikan semangat teman-teman gitu ya. Nah, dengan mengadakan kegiatan, berbagai macam kegiatan. Kemarin dimulai dari mobilisasi maba untuk bakti maba, jadi kerja bakti bareng, bersih-bersih. Udah 2 tahun ruangannya nggak dipakai gitu kan, belum mutan itu kita inikan dan kita ngecat-kecat dan sebagainya. Terus ada kuliah tamu dari Grab. Nah, alhamdulillah kita banyak dapat sponsor kerjasama sih konteksnya ya, dari Grab, kemudian dari BNI dan dari Adikarya. Nah, khusus untuk Grab memang ada beberapa rangkaian. Jadi mulai dari lomba digital partnership. Nah, jadi PKM yang dulu adik-adik gitu ya punya ide bisnis apapun terkait food and beverage kita lombakan. Nanti pemenangnya itu nanti di training oleh Grab langsung dan produknya akan masuk di fiturnya Grab. Nah, ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.